singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasa Fitri, NPM 1951030244 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas soal kasus perjanjian kontrak forward pada transaksi ekspor dan penjabaran laporan keuangan dengan metode translasi untuk memenuhi ujian tengah semester akuntansi keuangan lanjutan 2. Baiklah, di sini kita akan menjawab soal kasus dari kontrak forward pada transaksi ekspor dahulu. Yang pertama di sini, pada tanggal 16 Juni 2021, PT Adira Sahara menjual minyak sawit ke perusahaan yang ada di India dengan harga Rp650.000 dengan penyelesaian selama 30 hari. Saat terjadi penjualan minyak sawit ini, PT Adira Sahara juga melakukan perjanjian kontrak forward selama 30 hari untuk menjual Rp650.000 dengan kurs forwardnya per 1 rupiah itu adalah Rp421. Hal ini dilakukan agar memperkecil resiko kerugian pada perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 16 Juni 2021 atau pada saat pertama perjanjian penjualan minyak ini, kursnya yang berlaku adalah 500. Sedangkan setelah 30 hari pada tanggal 16 Juli 2021, kursnya yang berlaku adalah 400. Dari kasus di atas, jurnal apa yang dibutuhkan terkait transaksi yang telah dilakukan oleh PT Adira Sahara dan apakah ada nih pengaruh laba neto dari perjanjian forward yang telah dibuat? Baiklah, kita akan jawab di Excel untuk soal yang nomor 1. Di sini tadi ada harganya sebesar Rp650.000. Pada tanggal 16 Juni kursnya adalah 500 dengan kurs forwardnya adalah 421. Setelah 30 hari yaitu pada tanggal 16 Juli 2021, kurs yang berlaku adalah 400. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat namanya yang jurnal yang diperlukan. Apa aja? Kita pertama akan masukkan yang namanya tanggal ya. Di sini ada tanggal 16 Juli 2021 atau saat perjanjian. Apa aja? Di dalamnya yang pertama itu ada transaksi penjualan ekspor. Transaksi penjualan ekspor ini ada harga, lalu ada rupiah, selanjutnya ada rupiah. Harga di sini adalah ini, harganya 650 dan di sini adalah kursnya, yaitu kurs yang berlaku saat tanggal 16 Juni adalah 500. Lalu kita rupiahkan, di sini sama dengan 650.000 dikali dengan 500 dapatlah 325 juta. Selanjutnya jurnal untuk mencatat ini adalah piutang. Piutang di sini adalah rupiah. Kenapa di sini rupiah? Karena perusahaan itu akan membayar menggunakan mata uang rupiah pada pendapatan penjualan. Nilainya adalah 325 juta. Selanjutnya, yang kedua di sini kita akan atau yang B ya, di sini kita akan kontrak forward. Di sini ada harganya sama, harganya kita ini ya 650. Rupiahnya di sini pada kontrak forward ini nilainya itu adalah 421. Lalu kita kalikan 650 dikali dengan 421 dapatlah 273. Jurnal dalam pencatatan transaksi ini adalah piutang. Piutang di sini rupiah. Kenapa di sini rupiah? Karena kita itu akan menjual dan piutang yang akan kita terima itu adalah bentuknya mata uang rupiah. Pada hutang di sini rupiah. Kenapa di sini rupiah? Karena berarti kan kita mempunyai kewajiban nih kepada perusahaan yang ada di India untuk menyerahkan mata uangnya yaitu dalam bentuk rupiah. Nilainya adalah 273.650.000. Nah, lalu berjalanlah waktu hingga tanggal 16 Juli di sini. Sama dengan 16 Juli ya, atau sebulannya setelah 30 hari perjanjian kontrak.
itu kita akan melakukan yang pertama itu melakukan penyesuaian perubahan kurs. Nah, di sini kita ada harga lagi. Nah, harganya itu tadi sama 650 dikali dengan, kita lihat nilainya berapa. Nah, nilainya pada saat 16 Juli 2021 kursnya itu tinggal 400. Enter, kita kalikan 650 dikali 400 dapatlah 260 juta. Nah, di sini kan ada penurunan nih. Penurunan dari kurs sebelumnya itu 325 pada tanggal 16 Juninya, sedangkan tanggal 16 Juli kursnya turun jadi 260. Jadi di sini kita akan mencatat yang namanya kerugian perubahan kurs pada piutang. Nilainya adalah ini 325 dikurang dengan 260 juta. Dapatlah 65 juta. Jadi kita rugi sebesar 65 juta. Selanjutnya jurnal untuk mencatat melakukan penyesuaian perubahan kurs ini adalah kas. Kasnya ini dalam bentuk rupiah pada piutang. Atau kita akan membayar hutangnya. Piutang ini juga rupiah ya. Nilainya adalah ini ya, 260 juta. Kita akan membayar hutangnya. Piutangnya maksudnya, maaf. Selanjutnya yang B, kita akan melakukan penyelesaian kontrak forward. Nah, saat kita melakukan penyelesaian kontrak forward ini, kita yang pertama akan melunasi piutang. Jadi kalau kita ada pelunasan piutang, berarti kan kasnya masuk. Kas ini dalam bentuk rupiah. Pada piutang kita kan setelah dilunasi berarti dikredit ya. Piutang di sini rupiah. Nilainya berapa? Kita lihat piutang kita nilainya berapa. Piutang kita adalah nilainya ini 273.650. Tetapi sini jadi kas yang kita terima itu sebesar 273.650. Karena kita sudah mendapat piutang ini, maka piutang kita lunas atau nol. Sekarang kita akan membayar tentang kewajiban kita. Itu berarti di kewajiban berarti hutang pada pembayarnya ini berarti kas. Kas ini rupiah. Karena kita akan membayar hutang, hutangnya ini juga rupiah. Dalam bentuk rupiah. Nilainya berapa? Kita lihat dulu. Hutang kita berapa? Hutangnya itu di sini ya. Nih, pada perjanjian forward hutang kita adalah 273. Nah, kasnya ini nilainya adalah ini 260. Jadi pada saat 16 Juli kan kita hanya menerima 260. Nah, di sini akan ada lagi yang namanya keuntungan. Perubahan kurs. Kenapa di sini keuntungan? Di sini keuntungan karena kita kan sudah melakukan perjanjian forward. Nah, pada saat perjanjian forward ini harusnya nilainya pada 16 Juli kursnya itu hanya 400, tapi pada saat ini kan kita nilainya dapat 421. Jadi kita lebih untung sebesar 21. Jadi di sini namanya jurnalnya adalah keuntungan perubahan kurs. Nilainya adalah ini ya. Nggak bisa ya, bentar. Maaf, ini sama dengan 273 dikurang dengan 260 dapatlah 13.650. Jadi bisa disimpulkan misalnya ya di sini kalau tanpa kontrak itu kita ruginya ini kerugian perubahan kurs yaitu ada 65 juta. Sedangkan kalau kita menggunakan kontrak forward di sini kita hanya rugi sebesar 65 juta ini dikurang dengan 13.650. Dapat kita hanya rugi sebesar 51.350.
Lalu yang selanjutnya yang B. Pengaruh laba neto dari penggunaan kontrak forward. Apakah ada pengaruhnya? Jawabannya iya, ada pengaruh. Dari perjanjian kontrak forward yang telah dibuat dalam transaksi ekspor ini. Jika menggunakan kontrak, kerugian yang ditanggung hanya ini ya. Dengan kontrak kita hanya merugi sebesar 51.350.000. Sedangkan jika tanpa kontrak, kita akan rugi jauh lebih besar, yaitu sebesarnya itu ini 65 juta. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa penggunaan kontrak forward ini berpengaruh ya terhadap laba neto yang ada di perusahaan itu. Baiklah, kita jawab soal yang kedua, yaitu tentang soal kasus penjabaran laporan keuangan dengan metode translasi. Di sini ada contohnya, PT Isabelle adalah anak perusahaan dari PT Zenita dengan hak kepemilikan 100% yang diakuisisinya pada tanggal 12 April 2005. PT Isabelle ini beroperasi di negara Turki dan menggunakan mata uang fungsional dan penyajian yaitu lira Turki. Pada tanggal 31 Desember 2019, untuk kepentingan konsolidasi, PT Zenita membutuhkan data laporan keuangan PT Isabelle. Namun, terdapat perbedaan penyajian laporan keuangan antara PT Isabelle dan PT Zenita, karena PT Zenita itu menggunakan mata uang rupiah. Nah, pada tanggal 9 Agustus 2019, PT Isabelle membagikan dividen. Berikut ini disajikan data yang digunakan untuk melakukan translasi laporan keuangan. Ini adalah data kurs, di sini ada tanggalnya dan ada jenis kursnya, lalu ada berapa kursnya, nilai kursnya. Lalu ini ada neraca saldo sebelum translasi dari PT Isabelle per 31 Desember. Selanjutnya, dari soal di atas, bagaimana laporan keuangan jika mengacu pada metode translasi? Nah, kita akan jawab di Excel, akan lebih mudah ya. Nih, yang pertama kita akan membuat kertas kerja penjabaran. Di sini ada neraca saldo dari PT Isabelle per 31 Desember. Selanjutnya di sini ada data kurs tadi yang ada di soal. Di sini ada dua kurs historis, di sini ada 3. Kenapa ada 3? Di sini akan saya jelaskan. Ini pada tanggal 12 April 2005 ada kurs historis. Nilainya adalah 978. Ini pada saat pengakuisisian. Jadi kan pengakuisisiannya 100% pada tanggal 12 April. Nah, ini digunakan untuk saham. Nah, selanjutnya di sini ada kurs historis lagi pada tanggal 31 Desember 2018. Ini digunakan untuk menentukan saldo laba. Kenapa di sini 2018? Karena kan yang diminta tadi 2019, jadi kita ambil tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018. Selanjutnya kurs penutup nih. Kurs penutup di sini digunakan untuk pos moneter dan non moneter. Nanti akan saya jelaskan apa itu pos moneter dan non moneter. Selanjutnya di sini ada kurs rata-rata. Kurs rata-rata ini digunakan untuk pos laba rugi. Dan terakhir ada kurs historis pada 9 Agustus 2019, ini digunakan pada pembagian dividen. Tadi kan 9 Agustus 2019 itu pembagian dividen. Nah, nilai kursnya itu adalah 1.570. Nah, ini kan ada kertas kerja penjabaran. Nah, dari sini akan kita jabarkan. Yang pertama itu ada pos. Nah, akan saya jelaskan di sini pos. Apa yang tadi itu yang maksudnya moneter dan non moneter.
moneter itu ini adalah akun ini aset atau kewajiban yang memiliki jumlah nilai moneter uang yang pasti yang saat diterima ataupun saat dikeluarkan. Contohnya itu seperti kas, piutang, terus hutang. Itu maksudnya ke pos moneter. Sedangkan kalau pos non moneter itu adalah aset atau kewajiban kita yang memiliki jumlah nilai moneter yang dapat berubah saat diterima atau dikeluarkan. Contohnya itu persediaan atau aset tetap, dan kewajiban jangka panjang itu seperti obligasi. Nah, kita akan bagi ya, di sini kas itu kan masuknya pos moneter. Selanjutnya piutang itu moneter, persediaan itu non moneter. Selanjutnya ada tanah itu non moneter, bangunan juga non moneter. Lalu akumulasi penyusutan bangunan itu masuk ke pos non moneter karena dia bagian dari bangunan tadi atau memiliki jumlah nilai moneter yang dapat berubah-ubah saat diterima atau dikeluarkan. Utang tadi maksudnya moneter. Nah, selanjutnya saham nih. Saham itu masuk ke ekuitas ya. Lalu saldo laba juga ekuitas. Pendapatan itu masuk ke laba rugi. Laba atau rugi. Selanjutnya beban juga laba rugi. Dan dividen itu akan ada di ekuitas. Setelah kita membagi per pos ini, kita tentukan nih kurs yang berlaku pada setiap pos. Di sini ada kurs. Nah, moneter dan non moneter itu menggunakan kurs penutup. Kita lihat kurs penutupnya. Moneter dan non moneter menggunakan kurs penutup. Nilainya adalah 2000. Jadi kita tarik. Jadi semua pos moneter dan non moneter itu menggunakan kurs penutup. Nilainya adalah 2000. Lalu di sini ada ekuitas. Ekuitas ini kita lihat dia di sini adalah saham. Berarti ini saat pengakuisisian pada tanggal 12 April 2005. Nilainya adalah 978. Selanjutnya di sini ada ekuitas lagi, yaitu saldo laba. Saldo laba pada tahun sebelumnya, yaitu pada nilainya 900. Selanjutnya ada laba rugi. Laba rugi itu menggunakan kurs rata-rata nilainya 1900. Dan yang terakhir adalah ekuitas, ini pada saat pembagian dividen. Dividen itu nilainya 1570. Setelah kita kursnya, di sini akan ada yang namanya debit untuk rupiah dan kredit untuk rupiah. Nilainya berapa? Nah, nilainya cara ngitungnya adalah ini 2 juta dikali dengan 2000. Jadi debit di debit, kredit di kredit dikali dengan kurs yang berlaku. Nah, setelah 4 miliar kita tarik, debit di debit, kredit di kredit ya. Selanjutnya di sini sama dengan ini 1.500.000 dikali dengan 2000. Dapatlah 3 miliar. Kita tarik lagi sampai di kreditnya. Nah, di sini ada debit lagi, yaitu beban. Beban ini dikali dengan 1.900 dapatlah 7.600.000.000. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Aduh. Maaf. Dapatlah 89.525.000.000. Di sini juga langsung aja kita jumlahkan di kreditnya. Nah, nilainya adalah 71.302.000.000. Kita cari dulu nih selisih berapa sih antara debit dan kredit ini. Jadi ini dikurang ini, dapatlah 18.223.000.000. Ini selisihnya ya. Nah, setelah yang pertama kita membuat kertas kerja penjabaran, yang kedua kita akan menentukan apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, kalau terjadi kenaikan itu debitnya lebih besar daripada kredit.
Nah, sedangkan sebaliknya kalau terjadi penurunan maka kreditnya itu lebih besar daripada debit. Nah, dari soal ini, dari ilustrasi ini, kita bisa lihat nih bahwa debitnya itu lebih besar, debit lebih besar daripada kredit, yang artinya itu terjadi kenaikan. Jadi PT Induk atau PT Zenita akan mengakui peningkatan atas penghasilan komprehensif lain dan peningkatan hasil investasi PT Anak atau di sini PT Isabelle sebesar selisihnya tadi ya, selisihnya ini adalah nih 18 miliar 223 juta. Nah, ini, setelah itu kita akan melakukan pencatatan nih, yang ketiga yaitu pencatatan. Nah, jurnal apa yang digunakan dalam pencatatan ini? Yang di debit ada investasi PT Anak, atau di sini PT Isabelle ya. Dan di kreditnya itu ada penghasilan komprehensif lain. Nilainya berapa? Nilainya ini adalah selisihnya, yaitu 18 miliar 223 juta. Ini sama ya. Nah, ini sudah terjawab ya. Jadi terjadi peningkatan nih dari investasi di PT Anak sebesar 18 miliar 223 juta. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait contoh soal kasus kontrak forward pada transaksi ekspor dan penjabaran laporan keuangan dengan menggunakan metode transaksi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.